Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang sistem somatensensori atau sistem perabaan. Oh iya, sebelum ke materi, mari kita perkenalan dulu yuk. Yang pertama ada Dia Martiana Putri dengan NIM F131210090, Ersialia R. Nasrwi F131210091, Mili Permata Dewi F131210098, Sonia Nutri Fajri F131210103, Tri Haryanti Kurnianingrum F131210105, Wahyu Endah Melinda F131210106, Maiwa Admina Sari F131210114, Dewi Wulandari F131210115, Muhammad Ainul Yakin F131210116, Aldira Kusuma F131210122, Wahyu Ningrum F131210130, Yulia Tri Utami F131210133, Anis Setia Rahmawati F131210139, Hani Latifah F131210140, Safira Yahra F131210158, Putri Kumalasari F131210176, Fajar Rahmadani F131210179. A. Somatosensori. Sensasi somatosensori adalah sensi yang terjadi dari tubuh. Sensasi somatosensori umumnya hanya terjadi pada sensasi peraba saja dan medianya kulit. 3 sistem somatosensori yaitu 1. Sistem eksteroreptif, yakni indera kulit sebagai media dalam menerima stimuli dari lingkungan luar. 2. Sistem proprioseptif, yakni memonitor informasi tentang posisi tubuh yang datangnya dari reseptor-reseptor di otot, sendi, serta organ keseimbangan. 3. Sistem interoseptif, yakni stimulusnya berupa informasi umum tentang kondisi dalam tubuh seperti temperatur dan tekanan darah. 3. Bagian sistem eksterorepseptif dalam mempersepsi stimulus, yaitu yang pertama, stimuli mekanik atau peraba, yang kedua, stimuli termal atau temperatur, yang ketiga, stimuli nosiseptif atau rasa sakit. B. Fungsi kulit. Fungsi kulit yaitu yang pertama, sebagai pelindung, kulit merupakan organ terbesar dari tubuh yang menolak penyerapan air hujan. Perlawanan ini adalah karena sebagian besar kulit dikenal sebagai epidermis. Kesehatan epidermis sangat diperlukan karena berfungsi sebagai penangkal bakteri, virus, dan kuman berbahaya. Yang kedua, sebagai pengatur suhu. Kulit membantu tubuh kita mempertahankan suhu internal yang konstan. Yang ketiga, untuk mempertahankan kelembaban. Yang keempat, sebagai penghapus racun. Dan yang kelima, produksi vitamin D. C. Anatomi kulit. Kulit merupakan organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh. Seluruh kulit beratnya sekitar 16 berat tubuh. Tebalnya kulit bervariasi mulai dari 0,5 mm dengan 6 mm tergantung letak, umur, dan jenis kelamin. Pada dasarnya ada 3 lapisan utama, yaitu yang pertama, epidermis. Lapisan epidermis terdiri dari lapisan basal atau stratum germinativum. Lapisan epidermis paling bawah berbatas dengan dermis. Dalam lapisan ini terdapat melanosit yang membentuk melanin berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar matahari.
Lapisan Malpighi atau stratum spinosum, lapisan paling kuat dan tebal pada lapisan ini mengandung glikogen. Lapisan granular atau stratum granulosum, tempat sel kulit menghasilkan lemak dan molekul lainnya. Lapisan lucidum atau stratum lucidum. Lapisan lucidum terletak tepat di bawah lapisan korneum. Lapisan tanduk atau stratum corneum. Lapisan ini adalah lapisan terluar yang terdiri dari beberapa lapis sel-sel gepeng yang mati, tidak berinti, dan protoplasmanya telah berubah menjadi keratin. Dua, dermis. Lapisan dermis adalah lapisan di bawah epidermis yang jauh lebih tebal epidermis. Terdiri dari lapisan elastis dan fibrosa padat dengan elemen-elemen selular dan folikel rambut. Secara garis besar, dermis dibagi menjadi dua, yaitu 1. Pars papilar, bagian yang menonjol ke epidermis dan berujung serabut saraf dan pembuluh darah. 2. Pars retikular, bagian yang di bawahnya menonjol ke arah subkutan. Bagian ini terdiri atas serabut kolagen, elastin, dan retikulin. Sifatnya tebal dan mengandung jaringan ikat padat. Lapisan ini mengandung pembuluh darah saraf, rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar sebasea. Beberapa struktur sel di dermis. Fibrolas berfungsi untuk memproduksi kolagen dan elastis. Sel mati mengandung histamin granul yang berasal dari sistem kekebalan tubuh. Perlengkapan kulit, tempat berkumpulnya folikel rambut, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Pertumbuhan kuku juga dimulai dari sini. 3. Hipodermis atau subkutan. Lapisan kulit paling terdalam sering disebut juga lapisan subkutan. Lapisan ini mengandung lemak paling banyak untuk melindungi tubuh serta membantu menyesuaikan diri dengan suhu luar. Hipodermis juga berperan sebagai pengikat kulit ke otot dan berbagai jaringan yang ada di bawahnya. Berikutnya ada reseptor di kulit. Ada 4 reseptor utama. Yang pertama ada free nerve ending atau ujung-ujung saraf bebas. Merupakan reseptor kutenus paling sederhana, struktur yang khusus dan sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan rasa sakit. Yang kedua ada corpus callospechian, reseptor yang terbesar dan terdalam. Reseptor ini mudah beradaptasi dengan cepat dan dapat merespon perubahan mendadak pada kulit. Ujung saraf perasa tekanan kuat. Yang ketiga ada Merckx. Reseptor ini merespon paling kuat, beradaptasi dengan lambat, ujung saraf perasa sentuhan dan tekanan ringan. Yang keempat ada Ruffins ending, merespon paling kuat dan beradaptasi dengan lambat, ujung saraf perasa panas. Di dalam kulit terdapat berbagai macam organ yang diantara lain yaitu kelenjar keringat, katung rambut, kelenjar minyak, intraepitelial, dan juga jaringan pengikat. Mekanisme sistem somatosensori. Dalam sistem somatosensori terdapat 2 jalur utama untuk mengirimkan stimulus yang diterima dari masing-masing sisi tubuh ke otak. 1. Jalur dengan sistem kolom dorsal membawa informasi tentang sentuhan dan proprioseptif atau sensasi pergerakan otot. 2. Jalur dengan sistem anterolateral. Jalur yang membawa informasi tentang rasa sakit dan temperatur. Sistem ini dibagi 3 traktus yang berbeda. Yang pertama, saluran spinotalagmit, berproyeksi ke nukleus posterior ventral thalamus. Yang kedua, saluran spinoretikular, berproyeksi ke formasi retikular. Yang ketiga, saluran spinotektal, berproyeksi ke tectum collicule. Kerusakan pada sistem somatosensori. Kerusakan pada korteks somatosensori primer. Kerusakan ini menyebabkan 1. Hilangnya kemampuan untuk mendeteksi sentuhan yang ringan. 2. Hambatan stereognosis
atau tidak dapat mengidentifikasi objek melalui sentuhan. Misal diminta mengidentifikasi bentuk kubus dengan mata tertutup, tetapi dikatakan bentuk bola. Kedua, agnosia somatosensori. Ciri-cirinya adalah asterognosia, seseorang yang mengalami hambatan dalam mengenali suatu objek melalui sentuhan seperti stereognosis, tetapi tidak ada kata kelainan dalam intelektual maupun dalam saraf-saraf sensorinya. Asomatognosia, kegagalan untuk mengenali bagian tubuhnya sendiri. G. Rasa sakit. Stimulus rasa sakit secara khusus tidak ada. Sakit merupakan respons terhadap berbagai macam stimulasi apapun yang secara potensial membahayakan. 3 paradok tentang rasa sakit yaitu: A. Adaptivitas rasa sakit. Contoh, gerak refleks melepaskan pisau yang melukai tangan saat memasak disebabkan oleh sensor rasa nyeri memberi peringatan terhadap bahaya yang mengancam tubuh. Otak mengirimkan pesan ke sistem saraf motorik untuk menarik tangan melepas pisau. Tidak memiliki representasi kortikal yang jelas. Contoh, pasien yang salah satu bagian hemisfernya atau belahan otak dianggap menimbulkan rasa sakit dibuang, tetapi pasien tersebut tetap saja merasakan sakit dari kedua sisi tubuh. Descending pain control, contohnya adalah rasa sakit yang dialami oleh prajurit dan dianggap biasa dalam medan pertempuran. Demikian materi yang disampaikan oleh kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah penulisan dan pengucapan. Makasih atas perhatiannya. See you.